Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Wulandari dengan NIM 240101110262 dari kelas PAIG. Di sini saya akan membacakan kitab Tarikhun Nabi wal Ahwa Nabawiyah dari bab mawalih sampai dengan bab wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimatullahi ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'alumihi fidaraini amin. Mawalih, budak-budak yang dimerdekakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaidun bin Haris, yaitu Zaid bin Haris, wa ataqahu Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia dimerdekakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa banuhu Usammah, dan anak laki-lakinya yaitu Usammah, wa Thauban, dan Thauban, wa Abu Kasabat Sulaimun, dan Abu Kasab Sulaiman. Syahidan Badron, dan dia merupakan sahabat yang mengikuti perang Badar. Dan dia wa ataqahu Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tufiya yaumastakhlifu Umar, kemudian dia wafat pada hari Umar diangkat menjadi khalifah. Wa Anasah, dan Anas, wa ataqahu, dan dia dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Syukran, dan Syukran, wasmuhu Shalih, yang mempunyai nama Shalih. Kila warithahu min abihi, wa kila istarahu min ibadir rahmani bin Auf wa ataqahu. Terdapat sebuah pendapat bahwa nama Syukron warisan dari bapaknya, dan ada pendapat lain yang terkenal dengan nama Abdurrahman bin Auf. Wa ataqahu Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia dimerdekakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Yasar la-Ra'i, dan Yasar ar-Ra'i an-Nubi, wa qatalahul Uraniyun, dan dia dibunuh oleh kabilah Uraniyun. Wa Abi Rafi', dan Abu Rafi' aslam wa hablahul Abasa, fa ataqahu hina basyaruhu bi islamin Abbas. Wa hablahul Abbas, Abu Rafi' masuk Islam, dan dia merupakan pemberian atau hadiah dari Abbas kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa ataqahu hina basyaru bi islamil Abbas. Maka Rasulullah memerdekakan Abbas ketika ia memberitahu kabar gembira tentang keislaman Abbas. Wa zaujahu Salma mauladatan lahu fawaladat lahu Abdullah, dan dia dijodohkan dengan Salma, yaitu Abdul Rauf dijodohkan dengan Salma yang merupakan budak dari Nabi. Maka dari keduanya lahir putra yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Wa Abu Mawaitu ataqahu wa fadalatu tatabilasi wa Rafi'u maula Sya'id bin al-Asi wa ataqahu wa mada'amil asbari ilaihi Sallallahu Alaihi Wasallam rifa'atul jadami qatala biwadi qura wa karkaru nasi ahlulhu lahu haudatal bani Ali wa ataqahu wa Zaidun jadun Bilalin ibnil Yasar wa Abdil wa Tohaman wa ma'muri kitbi min hadiyatil maqawkis wa wakidil au abu waqat wa Hashim wa Abu Domiriti minal fa'i wa taqahu wa Hunaini wa Abu Ushaymin wa ismuhu Ahmar wa Abuhu Ubaid wa Safinatu wa kana li ummi Salma fa ataqahu wa syaratata alaihi ayyakhdaru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mudata hayati faqala laula tushtarati ala ma faraqathu wa kana ismuhu Robaha wa qila mahroni wa Abu Hindun wa ataqahu Sallallahu Alaihi Wasallam anjasata ahdi wa Abu Lubabatan wa qad adadal aktharu min dalik. Wa Abu Lubat wa min nisa Salman au Rafi'i zauji wa Abi Rafi'i wa Rothata min Abi wa Marhi wa Raihanatan wa Qaisarul ukhti Mariatan wa Ma'munat min binti Sya'di wa Khatriti wa Ridwan. Qala Ibnul Jauzi
mawali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu warabiatu wa imanuhu ihda asyratan radhiyallahu anhum ajma'in wa alamu anhala ulil mawala lam yakunu mawujudu dina fi waqtin wahidin lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bal fi awqati mukhtalifah wa dzakarul syaikhu sadiqi hasinin khana fi syarhihi ala bulughil maram annahu Shallallahu Alaihi Wasallam Aktaqo nasmati ada zina umroh. Jadi penjelasannya mawalih merupakan bab yang menjelaskan tentang budak-budak beliau Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki budak sebanyak 28. Yang pertama yaitu Zaid bin Haris. Zaid bin Haris ini dia dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada Usamah, putra dari Zaid bin Haris. Yang ketiga ada Sauban. Yang keempat ada Abu Kabsyah, yakni Sulaiman. Dia mengikuti perang Badar dan dia dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia wafat pada hari Abu Kabsyah ini wafat pada hari Umar diangkat menjadi khalifah. Yang kelima ada Anasah. Anasa ini dimerdekakan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Yang keenam ada Syukron, namanya adalah Solih. Menurut suatu pendapat, Syukron ini diwaris beliau SAW dari ayah beliau. Satu pendapat lagi mengatakan ia dibeli dari Abdurrahman bin Auf dan beliau SAW memerdekakannya. Robah al-Aswad an-Nubi. Yang ketujuh ada Robah al-Aswad an-Nubi. Tersebutkan bahwa Nabi SAW memberi izin padanya untuk menghadap secara langsung kepada Rasulullah. Kadang-kadang ketika beliau SAW sendirian, kemudian Robah al-Aswad an-Nubi ini dimerdekakan oleh Nabi SAW. Yang kedelapan ada Yasar ar-Ra'i an-Nubi. Dia dibunuh oleh beberapa orang dari kabilah Uranion. Yang kesembilan ada Abu Rafi. Dia masuk Islam. Dia merupakan pemberian dari Al-Abbas kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia dimerdekakan oleh Rasulullah SAW ketika ia memberitahu kabar gembira akan keislaman Abbas. Jadi Abu Rafi ini dimerdekakan oleh Rasulullah karena dia memberitahukan keislamannya Abu Abbas kepada Rasulullah. Dia dijodohkan dengan Salma, budak wanita Nabi SAW. Dan kemudian Salma dan Abu Rafi pun memiliki putra yang bernama Abdullah. Yang ke-10 ada Abu Muwaihibah. Dia dimerdekakan oleh beliau SAW. Yang ke-11 ada Fatlah yang meninggal di Syam. Kemudian yang ke-12 ada Rafi, budak dari Sa'id bin Ash, dan dimerdekakan oleh beliau SAW. Yang ke-13 ada Mid'am. Rifa'ah al-Judzami menghadiahkan pada beliau SAW dan dia gugur di Wadi al-Qura. Yang ke-14 ada Karkaroh an-Nubi, hadiah dari Huzzah bin Ali, kemudian dimerdekakan oleh Nabi SAW. Yang ke-15 ada Zaid, yaitu kakek dari Bilal bin Yasar. Yang ke-16 ada Ubaid, ke-11 ada Tahman, ke-18 ada Ma'bu al-Qatsbi, hadiah dari Raja Maukis. Yang ke-19 ada Wakid atau Abu Wakid. Yang ke-20 ada Hisham. Yang ke-21 ada Abu Zuhairah. Abu Zuhairah merupakan hasil dari harta rampasan perang dan dia dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ke-22 ada Hunain. Ke-23 ada Abu Usaid, namanya adalah Ahmar. Yang ke-24 ada Abu Ubaid. Yang ke-25 ada Safinah. Safinah ini berasal dari budak milik Abu Ummu Salamah. Kemudian ia dimerdekakan dan ia disyaratkan agar melayani Nabi SAW selama hidup beliau. Safinah berkata, qala Ibnul Jauzi faqala laula tushtariti ala mafaraq faroqahu wa kana ismuhu Rabahan wakila Mahroni wa abuhu Hindu wa taqahu sallallahu alaihi wasallam.
Safinah berkata, kalau tidak ada syaratkan, saya juga tidak akan pernah berpisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sendiri adalah Robah menurut suatu pendapat Mihrah. Yang ke-26 ada Abu Hindun dan dimerdekakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-27 ada Anjasyah Al-Hadi. Yang ke-28 ada Abu Lubabah. Beberapa ulama berpendapat bahwa sebenarnya budak dari Nabi itu lebih dari itu. Budak yang dimerdekakan oleh Nabi itu lebih banyak dari yang telah ada di kitab ini. Kemudian budak-budak dari golongan wanita adalah Salma, yang merupakan ibu dari Rafi, istrinya Abi Rafi yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam waris dari ayahanda beliau. Yang kedua ada Maria, yang ketiga ada Raihanah, yang keempat ada Kaisar, saudari dari Maria, yang kelima ada Maimunah binti Sa'ad, yang keenam ada Khatrirah, dan yang ketujuh ada Rotwah. Kemudian qala Ibnul Jauzi mawali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu wa arba'una wa ima'uhu ihda asyratan radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa budak-budak laki-laki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau merdekakan berjumlah 43, sedangkan budak-budak wanita ada 11. Semoga Allah Ta'ala meridhoi mereka semua. Juga ketahuilah bahwa budak-budak tersebut tidaklah ada dalam satu waktu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dalam waktu yang terpisah-pisah. Syekh Syidki Hasan Khan menuturkan dalam syarahnya atas Bulughul Maram bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan 63 orang sejumlah umur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Bab khadamahu wa ba'du ashabi wal do'ifi. Anas bin Malik wa Hindun wa Asma'a ibnil Harisah wa Ri'atan ibnil Ka'bil Aslamiyun wa Abdullah ibnil Mas'ud wa Uqbatal ibnil Amir wa Bilal wa Sa'di maula Abi Bakrin wa Dzul Makhamar ibn Abi Najas wa Bakril bin Syajadil Lasi wa Abu Daril Ihfari wa Aimanu ibn Ummi Aiman wa Aslama bin Syarik wa Hajiri maula Ummi Salamah wa Nuaimin bin Rabi'atil Aslam wa Abu Hamara Hilalu ibn Harith wa Abu Sam'ihi wa ismuhu iya wa minan nas. Bab ini menjelaskan tentang pelayan-pelayan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian petugas khusus. Yang pertama ada Anas bin Malik, kemudian yang kedua ada Hindun bin Harits al-Islami, yang ketiga ada Asma bin Haris al-Islami, yang keempat ada Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami, yang kelima ada Abdullah bin Mas'ud, yang keenam ada Uqbah bin Amir, yang ketujuh ada Bilal, yang kedelapan adalah Sa'ad budak Abu Bakar, yang kesembilan ada Makhramah bin Ubaid an-Najasi, yang ke-10 ada Bukhair bin Shaddad al-Laitsi, yang ke-11 ada Abu Zar al-Ghifari, yang ke-12 ada Aiman bin Ummi Aiman, yang ke-13 ada Asla bin Syarik, yang ke-14 ada Muhajir budak Ummu Salamah, yang ke-15 ada Nuaim bin Rabi'ah al-Aslami, yang ke-16 ada Hamra yakni Hilal bin Haris, yang ke-17 ada Abu Samah yakni Iyad. Wa minan nasi barokatu Aimana Habasyita walidatu Asamata bin Zaid wa Khawlatul Jadatul Hasbi wa Salma ummu Rafi' zaujul Abayi Rafi'i wa Maimunatu binti Sa'id wa ummu Ibasi mauladul binti Nas. Dan dari golongan wanita sendiri terdapat 5, yaitu Barokah yakni Ummu Aiman al-Habasyiyah, ibu dari Usamah bin Zaid. Kemudian yang kedua ada Khawlah atau neneknya Hafiz. Yang ketiga ada Salma, ibunya Rafi, suami Abu Rafi. Yang keempat ada Maimunah binti Sa'ad. Yang kelima ada Ummu Asyash budak Ruqayyah binti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wa kana yadribul a'naqa baina yadayhi Ali bin Abi Thalib wa Zubair ibn al-Awani wal Maqdadi ibn Umar wa Muhammad bin Maslamah wa Asim bin Sabiti wa Duhati ibn Sufyan wa kana Kimu bin Sa'di bin Ubadatal baina yadayhi alaihi salatu wassalamu bimanzilati sahibi syartati wa kana Bilalu ala nafaqati wa Mu'aikibi bin Abi Fatimah Dausi ala al-Khatami wa Ibnul Mas'udi ala siwakihi wa naklihi wa tahurihi wa Abu Rafi'i wa ismuhu aslama ala nasilihi wa aqabahu ila amiril jahni kana sahibu baklati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqudu bihi fil asfari wa kana aslamu Ibnul Syariki Ibnul Aufi sahibu rahilati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zilu rahlu anhu wa yadahu alaiha. Wa kana Khalidun ibnu Sayyar ibnul Auf al-Ghifari huwa sahibu ni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Hasanul Aslami wa Najiyatu bin Jundi Islam wa kana Buru bin Abi Daril Khifari huwa ra'ili qahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabah wa kana al-Bara'u bin Malik yahudu birijal wa anjashtu yahudu bil nisa wa kana Dhahaku bin Sufyan bin Ka'bi yaqumu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisaifihi wa kana batlan ba'idun biminati farisin wahdah wa kana Abdurrahman ibn Auf amina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i wa lamma arada nisa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hujja fil ayyam bil umri sana adana lahul hajja fa harajna fal hawadal ja'alaiha toyasa wa kana imamuhum Abdurrahman ibn Auf wa warhuhum Uthman ibn Auf wa kana la yad'u ahadu yad'u minhum wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu ya'lamul wardu bi nafsi wa ahyana ya'muru ma ya'muru dalika yu'allimul kaifa yuhayyina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kaifa yusallimuna alaihi wa kaifa yajlisuna baina yadayhi kama dzakara dalikal binul Ishaq fi qisati wa fatihi wa ana Bakrin kharjan ilaihi yukalihum dalik wa kana sallallahu alaihi wasallam yasalihu falman yahudu ya fi badri su'unihi ma'i salata wa qad arada alaihi al-islam fa aslama sumatan ba'da dalik wa kana yaqulu bi nafsihi alal asya wa la yukalliha illa ahadi kasadaqahi wal wada'u bil lail rawa Ibnul Sa'di an Ziyadi maula Iyashi binil Rahiti Rabi'ata qala khoslatani la yukallihum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahadil wudu'u minal laili idza qama wa i'ton nul sa'il. Pada ini menjelaskan tentang tersebutkan bahwa pengawal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di medan perang adalah Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awan, Mikdam bin Amr, Muhammad bin Maslamah, Hashim bin Sabit, dan Dada bin Sufyan. Tersebutkan juga bahwa Qais bin Sa'ad bin Ubadah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempati posisi personal security atau penjaga keamanan atau kalau di sini biasa disebut dengan polisi. Tersebutkan pula bahwa Bilal bertugas pada bagian nafkah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Muqaib bin Abi Fatimah Andausi pada bagian urusan cincin stempel beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Mas'ud pada bagian siwak, Abu Rafi yang bernama Aslam pada bagian angkutan dan barang-barang bawaan Nabi. Uqbah bin Amir al-Juhain pada petugas Biglal. Biglal ini semacam keledai. Dia menuntut Biglal itu dalam perjalanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Asla bin Syarik bin Auf adalah petugas kendaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurunkan dan memasang peralatan dari kendaraan dan ke atas kendaraan. Khalid bin Syar bin Auf al-Ghifari adalah petugas unta-unta korban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Hasan al-Aslami dan Najiyah bin Jundun al-Aslami.
Zar bin Abi Zar Al-Ghifari adalah penggembala unta-unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kawasan Ka'bah. Kawasan Ka'bah ini merupakan kawasan di utara Madinah Al-Mukarramah sejauh 8 mil, dan di situ banyak terdapat pohon-pohon tarfa. Bara bin Malik adalah orang yang melantunkan syair-syair kidung di depan rombongan berunta kelompok pria, sedangkan di kelompok wanita ada Anjasyah adalah penebang syair di depan rombongan berunta kelompok wanita. Kemudian ada Dadhak bin Sufyan bin Ka'ab adalah penjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pedangnya. Dia adalah seorang jagoan pemberani yang menandingi 100 penunggang kuda seorang diri. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf adalah orang kepercayaan Rasulullah SAW atas istri-istri beliau SAW. Ketika mereka ingin berhaji pada masa Khalifah Umar bin Khattab di tahun 23 Hijriah, Umar radhiyallahu anhu memberikan izin kepada mereka untuk berangkat dengan memakai Haudzat. Haudzat ini merupakan seperti rumah-rumah kecil di atas unta, kemudian mengenakan sailah atau semacam penutup kepala di atas mereka. Kemudian Abdurrahman bin Auf bersiaga mengawal di depan mereka, dan di belakang mereka ada Utsman bin Affan. Mereka berdua tidak membiarkan seorang pun mendekati para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersebutkan juga bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu menangani sendiri pengajaran para tamu delegasi dan kadang-kadang menyuruh orang lain mengerjakan hal itu. Dia mengajari bagaimana cara menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara memberi salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka duduk di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dituturkan Ibnu Ishaq dalam kisah delegasi kabilah Saqif bahwa Abu Bakar menemui mereka lantas mengajari mereka hal-hal di atas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperbantukan bocah Yahudi dalam menangani sebagian urusan rumah tangga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menawarkan masuk Islam kepada si bocah Yahudi tadi, maka dia masuk Islam dan sesudah itu dia meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan sendiri beberapa pekerjaan rumah dan tidak menyerahkan pada seseorang seperti sodakoh dan wudhu pada malam hari. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ziyad budak memerdekakan Asyas bin Abi Rabi'ah berkata Ziyad berkata, dua hal yang tidak diserahkan oleh Rasulullah SAW kepada seseorang, yakni wudhu di malam hari bila beliau SAW hendak sholat malam dan memberi langsung pada peminta. Kemudian masuk pada bab Harsu ini tentang para penjaga dan pengawal beliau SAW. Sa'da bin Ma'adi yauma Badrin wa harasahu Abu Bakrin Siddiq aidan bil arsy wada Wahid bin Abadil Qaisi wa Muhammad bin Muslimin bil ahdi wa Zubair ya qaumal haqqi wa Qabadul bin Bashar wa Sa'ud bin Abi Waqqas wa Abu Ayyab bi khabari wa Bilal bin Wadil Qura walama nazalat wallahu ya'simuka minan nas ayat taraqau sallallahu alaihi wasallam al-haras. Para penjaga dan pengawal beliau sallallahu alaihi wasallam yang berada 9. Yang pertama ada Sa'ad bin Mu'az pada perang Badar, yang kedua ada Abu Bakar Asy-Siddiq juga menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam di Aris atau gubuk waktu perang Badar. Yang ketiga ada Zakwan bin Abu Qais, yang keempat ada Muhammad bin Maslamah pada saat perang Uhud. Kemudian yang kelima ada Zubair pada perang Khandaq, ada keenam ada Abad bin Bishri, ketujuh ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kedelapan ada Abu Ayyub pada perang Khaibar, kesembilan ada Bilal di Wadil Qura. Lalu ketika turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, yang artinya dan Allah melindungimu dari gangguan manusia, Quran surat Al-Maidah ayat 67, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menggunakan para penjaga. Rasuluhu ilal muluki, utusan-utusan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para raja. Umar bin Umayyah domiri wa huwa awalu Rasulullah ya ba'athu sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi wal ismuhu ashimatu wa ma'nahu adimah
fawadha'a kitabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ainaihi wa nazali min shiririhi wa jalasa 'alal ardi wa aslamu wa mata fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanati tis'in fasala alaihi. Yang pertama ada Amru bin Umayyah Abdur Ad-Damri. Ia adalah utusan pertama yang dikirim Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi. Nama raja ini sendiri adalah Asmah, sedangkan artinya adalah buah pemberian hadiah. Maka Raja Najasyi meletakkan surat Rasulullah SAW pada kedua matanya, turun dari singgasananya dan duduk ke tanah serta masuk Islam. Raja Najasyi meninggal pada masa hidup Nabi SAW pada tahun ke-9 dan Nabi mensolatinya. Wadihyatu ba'dul khalifatul kalbi ilal maliki rumi qaisara wa huwa hirqala fahasabatil indahu nubatul Nabi sallallahu alaihi wasallam fahim bil islami falam tawalu faqala ro'ni faqad fihim ala mala malikil fa'amsak. Yang kedua ada Dihyah bin Khalifah al-Kilbi, utusan kepada Raja Romawi, yaitu kaisar yang bernama Heraklius. Raja ini mengakui kebenaran akan kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berniat hendak masuk Islam, akan tetapi tidak disetujui kaumnya. Dia khawatir akan kekuasaannya, maka dia menahan diri. Yang ketiga ada Abdullah bin Khalifah As-Syahmi ilal Kisra Maliki Faris famazak Alkitab. Faqala sallallahu alaihi wasallam mazakullahul mulku kullu mumazak. Artinya Abdullah bin Huzah As-Sami yang diutus kepada Kisra, raja pesiar. Raja ini merobek-robek surat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazakallahu mulkahu kullu mumazak. Yang artinya semoga Allah mengoyak kerajaannya sekoyak-koyaknya. Yang keempat ada waqad dzakara ahli sirri annahu sallallahu alaihi wasallam ba'asa sitata nafari fi yaumi wahidin sarata sab'i fa asbaha kullu rajali minhum yatakallama bilisani alqaumi alladina ba'asa ilaihi. Ada Hatsbi bin Abi Balta'ah radhiyallahu an diutus kepada Raja Maukis. Raja itu hampir saja masuk Islam dan memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maria, Serena dan keledai berwarna kelabu diberi nama Buldul serta 1000 dinar juga 20 potong busana. Para ahli sejarah menyebutkan pula bahwa Rasulullah SAW mengirim 4 orang pada satu hari pada tahun ke-7. Maka masing-masing dari utusan tersebut mampu berbicara dengan bahasa masyarakat setempat kemana mereka dikirim. Yang kelima ada wa Umran bin al-Asi radhiyallahu anhu ila Jaifari wa Abdil Julda wa Malika Uman fa aslama wa khaliya baina Umar wa baina Sadaqa wa hakim bainahum falam yazal hatta tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima ada Amr bin As radhiyallahu anhu, utusan kepada Ja'far dan Abad, 2 anak Julanda yang menjadi raja Oman. Maka mereka berdua masuk Islam dan memberi hak penuh kepada Amr bin As dalam urusan zakat dan putusan hukum terhadap rakyat Oman. Hal demikian berlangsung terus sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian ada Wasalid bin Umar al-Admir radhiyallahu an ilal Haudata bin Ali sahibil Yamati fa akramahu wa ba'atha lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma ahsana man tad'u ilaihi wa ajmala wa anna khatibu qaumi wa shamirun faja'ali ba'dal amri fa abi alaihi salatu wasalam wa lam yusallimu hauda. Yang keenam ada Salid bin Amr al-Amri radhiyallahu an kepada Haudzah bin Ali penguasa Yamamah. Maka Salid dimuliakannya dan dia mengirim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapan, betapa bagus dan baik ajakanmu dan saya adalah juru bicara kaum saya sekaligus penyairnya, maka jadikanlah sebagian urusanmu kenabian untuk saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkenan dan Haudzah tidak masuk Islam. Yang ketujuh ada Syuja bin Wahab al-Asdi ilal Hatrithi ibnil Abi Syamri al-Ghazani malikil Balqai bisami faramma bil kitabi wa qala anna sa'iru ilaih famana'ahu Qaisyara.
Yang ketujuh ada Syuja bin Wahab al-Asadi, utusan kepada Haris bin Abi Syamar al-Ghazani, Raja Balqa di Syam. Haris ini lalu membuang surat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, saya akan serang dia, tetapi ia dicegah oleh Kaisar Romawi. Kemudian yang kedelapan ada Muhajir bin Abi Umayyah al-Makhdumi ilal Harithi al-Hamiri fil Yaman. Ada Muhajir bin Abi Umayyah al-Makhzumi kepada Haris al-Himayan di Yaman. Yang kesembilan ada Aqla bin Hadrami ilal Mundiri mulkil Bahrani ibnil Hawi fal Aslam. Aqla bin Hazrami kepada Muzir Raja Bahrain, anak sawah Muzir akhirnya masuk Islam. Yang ke-10 ada wa Usmasa Ash'ari ba'sahu ilal Yamani wa ma'hu Mu'adhi bin Jabal fa aslama amatul Yamani wa mulkuhum min khairi kitab. Yang ke-10 ada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari dikirim oleh Rasulullah SAW ke Yaman bersama Mu'adz bin Jabal, dan hampir semua penduduk Yaman masuk Islam. Demikian pula raja-rajanya tanpa peperangan. Bab selanjutnya yaitu katabuhu, yang artinya para sekretaris beliau SAW. Wa mimman katabalahu alaihi salatu wassalamu khulafaul arba'atu wa Talhatu ibadillah Ubaidillah wa Zabiri ibadillah Awam wa Amru bin Fahira wa Abdullah bin Arqam wa Abi bin Ka'bah wa Thabit bin Qaisi bin Syamash wa Khalidu bin Sa'id wa Handalatu bin Rabi' wa Zidu bin Thabit wa Umayyatu wa Syarhabilu bin Hasanah wal Ala'u bin Hadrami wa Khalidun bin Walidi wal Bughiratu bi Bati wa Abdullah bin Rawah wa Hadifatu bin Yaman wa kana Muawiyatu wa Zaidun bin Sabiti alzamuhum bidzalika wa akhasahum bihi. Para sekretaris beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sekretaris beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 1 sampai 4 khulafaur rasyidin, 5 Thalhah bin Ubaidillah, 6 Zubair bin Awam, 7 Amir bin Fuhairah, 8 Abdullah bin Arqam, 9 Ubay bin Ka'ab, 10 Sabit bin Qais bin Syam, 11 Khalid bin Sya'id, 12 Khazalah bin Rabi, 13 Zaid bin Sabit, 14 Muawiyah, 15 Syurahbil bin Hasanah, 16 Al-A'la bin Hazrami, 17 Khalid bin Walid, 18 Mughirah bin Syu'bah, 19 Abdullah bin Rawah, dan 20 Huzaifah bin Yaman. Muawiyah dan Zaid bin Sabit adalah 2 orang yang paling banyak dinasnya dan paling khusus dalam tulis-menulis tersebut. Nubadatu min kutubihi, yang artinya beberapa kutipan dari surat-surat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakataba Shallallahu Alaihi Wasallam ilal Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadi Rasulillahi ilal hirqalil adimi rumi salamun alal mal itaba'al hada amal ba'du fa inni ada uka itu ayatil Islam aslama tasalimu yu'tilka Allahu ajraka marataini fa in tawalaita fa inna alaika ismun arisina wa ya ahlil kitabi ta'alu ilal kalimati sawa'u bainana wa bainakum alla na'budu ilallahi wa la nusyrika bihi syai'a wa la yatakhadda ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallu faqulu asyhadu bi anna muslimun. Nabi SAW mengirim surat kepada Harikrus yang isinya tadi dengan terjemahan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Harikrus pembesar Romawi. Salam terhadap orang yang mengikuti petunjuk. Adapun setelah itu, maka saya mengajak ke Anda dengan ajakan Islam, masuk Islamlah, maka engkau akan selamat. Allah juga akan mendatangkan pahalamu 2 kali lipat. Bila Anda berpaling, maka tertimpalkan kepada Anda dosa para petani aris. Wahai ahli kitab, kemarilah kamu semua menuju kalimat yang sama yang disetujui di antara kami dan kamu sekalian, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Tidak satu pun dari kita menjadikan dirinya Tuhan dari selain Allah. Bila mereka berpaling, maka katakanlah olehmu semua, saksikanlah oleh kalian bahwa kalian adalah orang-orang muslim. Yang kedua yaitu wakataba Shallallahu Alaihi Wasallam ila Najasi. Bismillahirrahmanirrahim. Mina Muhammadi Rasulillahi ilal Najasi mulki Habasyah. Amma ba'du. Fa inni ahmadu ilahillahi la ilaha illa huwal mulkul qudus salamul mu'minul muhaimin wa asyhadu anna Isa bin Maryam ruhullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryama butulil bibati hasim nati fasmalat bi Isa fa khalahu min ruhihi wa nafah
kama khalaqal adama biyadihi wa inni ad'uka ila Allahi wahdahu la syarika lahu wa al-mawalu wal mawalatu ala ta'atihi wa anta tabi'atu wa tu'minu billadzi ja'ani fa inni rasulullahi wa in ad'uka wajuduka ila Allahi ta'ala wa qad balaghtu wa nusahtu faqbalu nasihati wa qad ba'athu ilaikum ibnil ammi Ja'faran wa ma'hu nafran minal musliman wassalamu ala man itaba'akal huda. Yang Nabi SAW mengirim surat kepada Najasyi dengan artinya Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi, Raja Habasyah. Selain dari itu, maka sesungguhnya saya mengujikan Allah kepadamu yang tiada Tuhan selain Dia yang menjadi Raja, Zat yang maha suci, yang maha memberi selamat, yang maha memberi aman, yang maha senantiasa memantau, yang juga bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah Roh Tuhan dan kalimatnya ada kebesarannya, yang diletakkan Allah kepada Maryam yang perawan, yang suci, yang terjaga. Kemudian ia mengandung Isa, maka dijadikannya Isa dari ruhnya, serta ditiupkannya ruh itu padanya sebagaimana dia menjadikan Adam dengan kekuasaannya. Dan sesungguhnya saya mengajak engkau kepada Allah dengan keesaannya yang tiada sekutu baginya. Saya juga mengajak engkau untuk setia dalam taat kepada Allah, juga agar engkau mengikuti saya serta beriman terhadap apa yang diturunkan kepada saya, karena sesungguhnya saya adalah utusan Allah. Pula saya mengajak engkau sekalian tentara-tentaramu kepada Allah Ta'ala, dan sesungguhnya saya telah menyampaikan risalah serta menghendaki kebaikan atas kalian, maka terimalah olehmu semua nasihat saya. Saya juga telah kirim kepadamu semua anak paman saya yakni Ja'far beserta sekelompok orang muslim. Salam atas orang yang mengikuti petunjuk. Yang ketiga yaitu Abu Ayyad al-Kitabu ma'al Amri bin Amayatul Domari faqala Najasyi ashhadu billahi annahu nabiyyun miladi yantadiruhu ahlul kitab wa anna yasharuhu Musa biraki bil himari kabasyarati Isa birokihil jamal. Thumma kataba Najasyi jawab kitabi illa Nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim illa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan Najasyi ashamati salamun alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatullahi lati la ilaha illa huwa lati hadani lil Islam amma faqala balagti kitabuka ya Rasulullah famadakahu min amri Isa fawarabu sama'i wal ardi ila Isa la yazidu ala ma dakara thumma qala wa qad arafna ma ba'athta bihi ilaina fa ashhadu annaka rasulullahi shadiqan musaddiqan wa qad bayatuka wa bayatu ibnu ummati wa aslamtu ala yadayhi wallahi rabbil alamin wa qad ba'athu ilaika ibni wa in syi'tu atika bi nafsi fa'altu ya Rasulullah wa in ushhadu anna taqulu haqqa wa salama alaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Surat tersebut dikirimkan bersama Amr bin Umayyah Al-Jumari. Maka berkatalah Najasyi, saya bersaksi demi Allah bahwa dia adalah Nabi Ummi yang ditunggu-tunggu ahli kitab, dan bahwa berita gembira yang disampaikan Nabi Musa akan Nabi yang menaiki keledai Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan berita gembira yang dibawa Nabi Isa akan Nabi yang menunggang unta Nabi Muhammad SAW. Lalu Najasyi menulis surat sebagai jawaban kepada beliau SAW yang artinya dengan nama Allah yang Rahman yang Rahim. Kepada Muhammad Rasulullah SAW dari Najasyi Ashimah, salam atas baginda ya Rasulullah serta rahmat Allah yang berkahnya. Zat yang tiada Tuhan selain Dia yang telah menunjukkan saya kepada agama Islam. Selain dari itu, maka sungguh surat Tuhan telah sampai kepada saya ya Rasulullah, dan apa yang Tuhan tuturkan tentang istihwal Isa, maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya Isa tidak melebihi dari apa yang telah engkau turunkan. Lalu dia meneruskan, saya juga sungguh telah tahu akan risalah yang diemban pada engkau disampaikan kepada kami, maka saya bersaksi sesungguhnya Tuhan adalah Rasulullah dengan sebenarnya dan membenarkan risalah sebelumnya. Demikian pula saya telah baiat pada Tuhan, juga baiat pada putra paman Tuhan, dan saya masuk Islam di bawah kesaksian sepupu baginda demi Allah Tuhan semesta alam. Saya juga utus anakku kepadamu, dan bila baginda berkehendak saya datang sendiri, saya akan lakukan wahai Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya saya bersaksi bahwa apa yang baginda ucapkan adalah benar. Salam atas baginda beserta rahmat Allah dan berkahnya. Kemudian yang keempat yaitu wakataba sallallahu alaihi wasallam ilal kisra Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadir Rasulillah ilal kisra adimin farisin salamun ala man itaba'u hada wa amma billahi wa rasulihi wa syahidan anna la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh ad'uka bi du'atillahi azza wa jalla fa inni rasulullahi ila nasi kullihim la undira man kana hayyan wa yahaqqal qawlu 'alal kafirina aslama taslama fa ini tawalaita fa alaika ismul
Majusi. Nabi SAW juga mengirimkan surat kepada Kisra demikian, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra pembawa pesiar. Adapun setelah itu, salam atas orang yang mengikuti petunjuk dan beriman kepada Allah serta Rasulnya, sekaligus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Saya mengajakmu dengan ajakan Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa saya adalah urusan Allah pada manusia semuanya, agar saya memberi peringatan bagi orang yang hidup serta menempatkan ucapan hak pada orang-orang kafir. Islamlah maka Anda akan selamat, dan bila Anda berpaling maka dosa orang manusia menjadi tanggungan. Kemudian yang kelima yaitu ba'tsu kitaba ila kasri ma'aladullahi binil hadfi asyahmi falamma qara'u alaihi mazaqahu fabalagh dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mazaqallahu mulku kullu mazaqah. Nabi SAW mengirimkan surat tersebut kepada Kisra bersama Abdullah bin Huzafa Al-Sami. Ketika surat tersebut dibaca kepadanya, ia merobek-robeknya. Kemudian berita tersebut sampai pada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, Mazaqallahu mulku kullu mazaq, yang artinya semoga Allah memuliakan kerajaan dengan sekoyak-koyaknya. Kemudian lanjut yang keenam, Mazaqallahu kita bil-amri tapi Abdul Umar ibn Ishaq qala kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisra wa Qaisar fa amma Qaisara falamma qara al-kitaba mazaqah wa amma Qaisara falamma qara al-kitaba tawahu thumma rafa'a fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma haula'i fayumazaquna wa amma haula'i fasayakuna lahum baqiyatu. Dalam kitab Amwal karya Ubaid bin Umair bin Ishaq disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengirim surat kepada Kisra dan Kaisar. Adapun Kisra maka tatkala membaca surat tersebut dia merobek-robeknya, sedangkan Kaisar ketika membaca surat Rasulullah SAW dia melipatnya kemudian mengangkatnya. Kemudian bersabdalah Rasulullah SAW, amma haula'i fayu'amazaquna wa amma haula'i fasayakuna lahum baqiyatun. Adapun orang-orang itu Persia, maka mereka akan dirobek-robek. Sedangkan orang-orang satunya, yaitu orang Romawi, maka mereka masih akan ada bagi mereka sisa-sisa kerajaan. Yang ketujuh ada warawi annahu lama ja'ahu jawabah kasroqala muziqahu mulkuhu walamma ja'aha jawabah harqala qala tabatal mulkuhu. Diriwayatkan bahwa ketika datang jawaban Kisra kepada Rasulullah SAW, maka bersabdalah beliau SAW, muzikol mulkuhu, niscaya akan hancur lebur kerajaannya. Dan tatkala sampai kepada beliau SAW jawaban Haraklus, bersabdalah beliau, tabata mulkuhu, yang artinya akan tetap wujud kerajaannya. Lanjut pada bab selanjutnya yaitu amro'ahu sallallahu alaihi wasallam, yang artinya gubernur beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa amma amruhu alaihi salatu wassalamu faminhum badanu min sama'i min walidi bahra amruhu sallallahu alaihi wasallam ala yamani wa amaru sallallahu alaihi wasallam ala sona'ami Khalid bin Sa'id wa wala ziyadahu bin labidil ansari hadra mauta wa aba musal asy'ari Zabi dan wa Mu'adani ibn al-Jabalil Janadatil bil Yaman wa Aba Sifyani ibn al-Harbi Najarna wa ibnuhu Yazidu Taimani wa Ataba ibn al-Usati wa kana wa iqamatul mu'simi wal haja bil muslimina sanata thamani wa Aliya ibn al-Abi Thalib bil qada'a bil Yaman wa Amrun bin al-Asi Umanah wa Akmal wa Abu Bakrin sadiqan iqamatal haji sanata tis'in wa ba'atha fil asrihi aliyatan faqala ala nasi taurati baro'ati wa qala wala alaihi salatu wassalamu as-sadaqati jama'atan katsiratan. Bab ini menjelaskan tentang gubernur-gubernur beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun gubernur Rasulullah SAW di antara mereka adalah Badzan bin Saman dari keturunan Bahram. Beliau SAW menjadikan gubernur atas negeri Yaman. Pada daerah Sa'an, beliau SAW menjadikan Khalid bin Sa'id sebagai gubernur. Beliau SAW menjadikan wali Hadramaut pada Ziyad bin Labid al-Ansori. Pada daerah Zabid al-Adan, beliau SAW menjadikan Abu Musa al-Asy'ari sebagai wali. Di Janat, Yaman, beliau SAW menjadikan penguasanya pada Mu'adz bin Jabal. Pada Abu Sufyan bin Harith dipercayakan Najrah pada anak Abu Sufyan yakni Hazid dijadikan penguasa Taiman. Atab bin Asid dijadikan penguasa pada wilayah Mekah, serta beliau SAW memerintahkannya menjalankan kegiatan musim haji sekaligus menunaikan ibadah haji bersama muslimin pada tahun 8. Beliau SAW menjadikan Masjidul Qudus di Yaman pada Ali bin Abi Thalib. Beliau SAW
Bakar As-Siddiq untuk memimpin pelaksanaan ibadah haji pada tahun 9 serta mengutus Ali menyusul Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Ali membacakan surat Al-Baqarah At-Taubah pada orang-orang di Makkah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengangkat banyak sekali petugas pengurus zakat. Bab selanjutnya yaitu mawadinuhu sallallahu alaihi wasallam. Ama mawadinuhu fa arba'ahu ithnani bil madinati wa hum bilalu birabah wa Abdullah bin Ummi maktubil qausi asma wa adana lahu bi Ubas asadul qarati maula Umar wa adana lahu bi makatin Abu Mahduratil ausil jamhil maki radhiyallahu anhu. Muazin beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun petugas-petugas azan beliau maka ada 4, 2 di Madinah yakni Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum al-Quraisy al-Amma. Dan yang melaksanakan azan untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba adalah Sa'ad al-Qaras budak merdeka Ammar, dan yang melaksanakan azan untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah yakni Abu Hajrullah Aus al-Jumahi al-Maki radhiyallahu anhu. Sya'ra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa qudra'uhu wa hadatuhu. Wa amma sya'ra'uhu alaihi salatu wasallam alladhi kana yadihu an islami faqabuhu bin Maliki wa Abdullah bin Rawah wa Hasanu ibnu Sabit as-Ansariyuna radhiyallahu an. Wa kana fi sahabati sya'ra'u lahum nasibun kabirun fil khidmatil dawatil islamiyati faminhum khalafa'ul arba'ati wa qad jama'a sayyidul Mustafa Shadiqil Abi Bakri Shadiqil Diwan wa min sya'ra'a li sahabati Ka'bu min Samihi wa Zabaqahu wal Abasu bin Mirdas wal Abasu bin Abdil Muthalib ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnuhu Abdullah bin Abbas wa kana khatibuhu sallallahu alaihi wasallam Sabita ibn Qaisi bin Shamashi Ansari wa kana yasudu baina yadayhi alaihi salatu wasallamu fi safari Abdullah Ibnul Rawah al-Amiru Ibnul Aqwa'i wa Anjisatul Abdil Aswad wal Bara'uhu min Malik radhiyallahu anhu. Para penyair, juru bicara dan penembang pengirim perjalanan unta beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun penyair-penyair beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama membela Islam mereka adalah Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, dan Hasan bin Sabit. Semuanya adalah sahabat Ansar radhiyallahu anhu. Dalam kalangan sahabat terdapat penyair-penyair yang mempunyai andil besar dalam khidmah atau kegiatan dakwah Islamiyah. Di antara mereka adalah Khulafaur Rasyidin yang 4 itu Sayyid Mustafa As-Siddiq setelah mengumpulkan diwan moyangnya yakni Abu Bakar As-Siddiq. Di antara penyair-penyair kalangan sahabat adalah Ka'ab bin Zuhair, Zirikon, Abbas bin Mirdas, dan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta putra Abbas Abdullah bin Abbas. Juru bicara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sabit bin Qais bin Syammas al-Ansari. Juru tembang di depan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan adalah Abdullah bin Rawah, Amir bin Aqwa, Anjasyah bin Muda Hitam, dan Bara bin Malik. Semoga Allah meridhai mereka semua. Hajahu wa umrahu. Bab yang menjelaskan tentang ghazwah dan syariah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghazwatu Sallallahu Alaihi Wasallam wa syarayah. Ghazwatu hiya musyahidu ladzi hadarahu Sallallahu Alaihi Wasallam wa syariyatu hiya allati lam yakhdiru fiha Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama ba'atha man ya'ubu anhu min qiyadati jaishi wa qad ikhtalafa ulama'u tarikhi fil adadi ghazatihi sallallahu alaihi wasallam.
wa aktsara ma qila innahu sab'u wa ishruna wa qila aqalla min dalika wa kana qitalu fi sittis minha wa hiya badalu wa ukhtubu wal mursyidi wa khadaki wa qarindatan wa khaybari wal fathi wa hunina wa latifi wa adza ba'duhum wa quri wal khabah wa amma lisaraya wal bu'uthu famintu wa khatsuna wa qila khasmu. Qaswah dan Sariyah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Qaswah adalah peperangan yang menghindari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Sariyah adalah peperangan yang tidak dihindari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang sebagai ganti beliau sebagai pemimpin pasukan. Ulama tarikh berbeda pendapat dalam hitungan Ghazwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat terbanyak mengatakan bahwa Ghazwah beliau berjumlah 27. Menurut suatu pendapat lebih sedikit dari itu. Tersebutkan bahwa yang sampai terjadi perang dan pertempuran ada 9 dari sekian Ghazwah tadi, yakni Badar, Uhud, Muraisi, Khandaq, Quraidah, Khaybar, Fathu Makkah, Hunain, dan At-Taif. Sebagian ulama masukkan perang Wadil Qura dan Al-Ghubah. Sedangkan Syariah dan Ba'at kelompok yang dikirim untuk tugas tertentu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam maka berjumlah 56. Menurut suatu pendapat ada 50. Kemudian bab selanjutnya yaitu Hajatul wa Umrah, haji dan umrah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hajatu Shallallahu Alaihi Wasallam minal Madinati hajata wahidata hiya hajatu wada'i wa tamaro arba'atul umar. Al-awwal kanat fi sanati sadisati minal hijrati wa hiya allati tahallala minha bihudaybiyati wa lam yadkhulul Makkah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah haji dari Madinah sekali saja, yakni haji wada, dan beliau melakukan ibadah umrah sebanyak 4 kali. Pertama terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Pada umrah itulah beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahallul dari umrah di Ubaidiyah dan tidak sampai masuk Mekah. Yang kedua yaitu wasaniyul fi sanatil sabi'ati kama ittafaqa ma'al qaryas. Yang kedua yaitu pada tahun ke-7 sesuai kesepakatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Quraisy. Yang ketiga yaitu wasalisatu kanat fi sanati saminati fi ghazwati fathi asna ruju'ihi minat Taif. Ketika terjadi pada tahun ke-8 dalam perang Fathu Mekah, di tengah-tengah perjalanan kembali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Taif. Dan yang keempat yaitu warabi'atu kanat fi sanatil ashirati ma'al hajatil wada. Yang keempat pada tahun ke-10 bersama haji wada. Oke, lanjut bab selanjutnya yaitu dawabuhu minal khayli asyratu alal khilafi fiha wahiyah asakbu wa kana alaihi yawma ahad wa kana aghiran wahjalan talaqul yamin wal muratajisu wa huwa alladhi syahida lahu bihi khazimatu bin sabit walizazu ahdahu ilaihi muqawqis walahif ahdahu lahu Rabi'atu bin Abi Barok at-Tarif ahdahu lahu Furuwatul Jadari wa Rautu ahdahu lahu Tamimu Ladari wa Mirwah wa Sabhatu wa Bahru Istarahu min Tijari Yaman fasabaqa alaihi salasatu maratin famasaha alaihi salat wassalamu ala wajhihi wa qala ma anta illa bahru. Bab ini menjelaskan tentang hewan-hewan tunggangan dan peliharaan beliau Nabi Muhammad SAW. Dari jenis kuda ada 10 dengan ada khilaf 10 itu yakni asak atau yang banyak berlari secara etimologis. Beliau menunggangnya pada perang Uhud. Kuda ini berwarna putih pada dahi dan kaki serta berwarna beda pada kaki kanan depan, alias tidak berwarna putih. Terus yang kedua ada al-mutajis atau penyanyi irama rajis, dinamakan demikian karena bagus ringkihannya. Kuda inilah yang diberi persaksian oleh Huzaimah bin Sabit akan kepemilikan Rasulullah SAW atas kuda ini. Yang ketiga ada Alizaz. Kuda Alizaz ini merupakan kuda yang dihadiahkan Makaus kepada Rasulullah SAW. Yang keempat adalah Lahif. Kuda ini adalah hadiah dari Rabi'ah bin Abi al-Barok. Kemudian yang kelima ada Az-Zarib.
Dinamakan demikian karena kokohnya kuda ini. Kuda ini merupakan hadiah dari Farwah al-Zudzami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam ada al-Warad, hadiah dari Tamim Andari. Yang ketujuh ada al-Miwah. Yang ke-8 ada Sabhah. Yang ke-9 ada al-Bahr, atau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beli dari pedagang Yaman. Di atas kuda ini beliau mengikuti pacuan kuda 3 kali. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasa dari kuda tersebut sampai bersabda, ma anta ilal bahru, yang artinya kau tidak lain kecuali Allah. Wal madu wal najib wal ya'usu wal sirhahu. Kemudian yang ke-10 ada al-madub, yang ke-11 ada an-najib, 12 ada ayasub, dan ke-13 ada as-sirhan. Walahu minal bikhol al-bakhlatu lati ahdaha muqawqis wahiya awalul bakhlati rukibat fil Islam wahiya allati tisaman duldula wa asyat ba'dahu Sallallahu Alaihi Wasallam hatta kaburat wa zalta atrabuha fakana sahabahu yadifunuha wa yajri shunalaha sya'irun wa kanat syahba'a wal ayliyata ahdaha lahu mulku aylah wa ukhra min dumatil jandal wa kana lahu bakhlatu ukhra yuqalu laha fidatu ahdaha lahu furwatul jadabi wa kanat bayda'a wa hiya lati raqibaha yauma hunain thumma wahabbalah bi Bakri radhiyallahu anhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam lahu himaru yusama ufairan wa akhara yafurun wa lam yaqbil annahu iktana syai'an minal baqar. Yang artinya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki beberapa bakhlah atau binatang hasil perkawinan antara kuda dan keledai, yaitu ada 4. Yang pertama yakni bakhlah yang dihadiahkan oleh Maukis. Ia adalah bakhlah yang pertama kali dikendarai dalam sejarah Islam. Bakhlah itulah yang dinamakan Bulbul. Sesudah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia masih hidup sampai tua dan tinggal gigi-gigi gerahnya. Tersebutkan bahwa para sahabat memberinya sungguhan dan menggilingkan gandum untuknya. Bakhlah ini berwarna kelabu. Yang kedua ada al-aliyah, hadiah dari Raja Ailah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada bakhlah lain dari Lamratul Jandal. Yang keempat ada bakhlah lain lagi yang bernama Fithah, hadiah dari Farwah al-Zudzami, berwarna putih. Ia dikendarai Nabi pada saat perang Hunain, kemudian diberikan pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai keledai yang dinamakan Ufair serta keledai lain yang bernama Ya'uf, dan tidak diriwayatkan bahwa beliau memelihara sapi apapun. Likahuhu wa mananihuhu sallallahu alaihi wasallam. Amalikahuhu fakana lahu sallallahu alaihi wasallam ashruna liqahata wa hiya lati aghara alaihi alqawmu bil ghabati wa hiya lati ba'isu biha ahlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana qad faraqaha ala nisaihi yarahu ilaihi kullu lailati wa bi qarbataini adimataini min lailabani minha wa hiya lahana wa samra wal urais wal sa'diyah wal buhumu wal yusawiyarutu wa diba'u wa syakra'u wa baradah. Bab ini menjelaskan tentang unta-unta perah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam serta hewan yang diperah susunya oleh umum milik beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun unta-unta perah beliau, maka tersebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 20 unta perah. Unta-unta itulah yang diserang kelompok orang di kawasan Al-Ghabah. Unta-unta itulah yang dibuat tumpuan hidup keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersebut bahwa beliau membagi-bagi kepada istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap malam dikirimkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kirbah atau geribak semacam wadah terbuat dari kulit besar berisi susu dari unta-unta di atas. Unta-unta tersebut adalah Al-Una, Al-Hana, Al-Asmara, Al-Uraish, As-Sa'diyah, Al-Buhum, Al-Yusayyirah, Abu Daba, Asyasyara, dan Barokah. Amana'ihu minal ghanami fasabhu ajratu wa zamzamu wa suqya wa barakatu wa barakatu wa atlalu wa atrafu wa kana natsu'u yamna tar'ahahu bi ahdami wa ruwi kullu lailatin bala labni ala baiti ladhi yad'ru fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hewan-hewan yang susunya boleh diperah oleh umum dari jenis kambing ada 7, yaitu Ajrah, Zamzam, Suqya, Barokah, Warsyah, Atlah, dan Atraf. Tersebutkan bahwa Ummu Aiman mengembalakan kambing-kambing itu di Gunung Uhud, dan di setiap malam ia mengirimkan susu pada rumah tempat Rasulullah SAW berada. Selanjutnya yaitu Silahuhu hiya tis'atu asyaf maksurun wa huwa awalul sayfi malakahu. Bab ini menjelaskan tentang senjata-senjata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 9 bilah pedang. Yang pertama ada matsur. Matsur inilah pedang pertama kali yang dimiliki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
wadu fi qori min ghanaihim badriya bil hajjaji wa habyanan ra'ya alaihi salatu wasallam fi naumi fi dubaihi sulmati wa ta'walu hazimahu fakanat yaum ahad. Yang kedua ada Zulfaqr, hasil dari rampasan perang Hadar milik dua anak Al-Hajjaj Ashami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpikan bahwa ada bagian tajam pedang ini terdapat retak dan beliau menakwili dengan terdesak mundur dalam perang dan menjadikan kenyataan pada saat perang Uhud. Kemudian wal bartaru ay qati'ul wal hafu ayil mautu walamul mikhdam wa huwa qati'u wa rusulu ayal tifi fi daryabti wal aibu ata'u iya sa'du bin ibadah wal qadibu wa huwa awwalu sawfi taqala dahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu latifun bin suyuf wa qala ay asabahu min qatli maratihi bil badiyah qala Anasu bin Malik radhiyallahu an kana nasru sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabaya dawatuhu fi datam wa ma baina dalikal khalqu fi wa amma armahu fa ba'u wa dakara ba'duhum annahu khamsatu thalathata min bani kuyan ko wal mu'wili annahu yasitul mat'amu bihi wal mu'ti wa kana lahu harabatu yuqalu laka nak'atu wa ukhra kadiratun tad'a baida wa ukhra saghiratun syabada akaza yuqalu lahal anazatu tahmilu baina yadayhi min idani wa taqazza amamahu fayantadihu tisrata yasli ilaiha wa kana yamshi biha ahyana. Wa amma ada umbu fasbahu datu fuduli wa datu washi badalul hawshi wa suhyatu nisbatul maudi wa fidatu wa wal taro al liqasriha wal khiqu bi ismi waladil arnab wa datul fuduli hiya allati libasaha yauma yadri wa hinin wa yuqallu kana indahu Dawud alaihi salam allati li thubaha yauma qatilan jawlati wa amma aqwasuhum fasitatul rawra'u wa rawha'u wa safra'u wa syarhatu wal katumu wasadat wa kana taslahu jabatu wa hiya alladhi tawadda'a fiha siham tada'i al kafura wa matiqahu min adimi wa amma atrasuhu fakana lahu tursun ismuhu azzaluhu yazilku anhu silahu wa tursil yuqala lahu tufuta wa tursu akhir ahdi ilaihi fi suratu tamsahu ila uqabi au kasri fawadda'a sallallahu alaihi wasallam yad'u alaihi fa'adbaha bahu surata dalika tamsal wa kana lahu miftara min hadidi yuqalu lahu musah wa usiha bisahabati wa huwa nuhasi asfar wa mufira akhu yuqalu lahu as-subuhu aw dul subuh wa kana lahu ra'yatu sauta yuqalu laha uqbu wa afra safra'u kama fi sunani abi Dawud wa ukhra baitati yuqalu laha zainabu wa kana lahu mihjan yusamma ad-dafna qad dirani yahmilu ma'ahu wa yaqlibu baina yadayhi 'alal baqirah wa kana lahu misfar tusammal ujunu wa qadibatu min syauhati yusammal masku wal maskuku kila huwa alladhi kana yatadalu waluhu khulafa. Kemudian yang ketiga ada al-batar, artinya pedang pemotong. Yang keempat ada al-hafat, artinya kematian. Kelima ada al-khuzamah, artinya pemenggal. Keenam ada ar-rasub, artinya penembus dalam pukulan. Yang ketujuh ada al-adhab, pedang pemberian Sa'ad bin Ubadah. Yang kedelapan ada al-qadib, inilah pedang pertama yang beliau sallallahu alaihi wasallam sandang. Sandang artinya adalah jenis pedang yang tipis. Kesembilan ada al-qalai, diambil dari kata qal'u, suatu tempat di pedesaan atau yang berada di pedalaman. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa mata pedang dan pegangan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak dan bagian antara keduanya terdiri dari lingkaran-lingkaran perak. Sedangkan tombak-tombak beliau jumlahnya ada 4. Sebagian ulama menuturkan ada 5 buah, yakni 1-3 buah dari batu inuqa. Keempat ada al-mutsi, dinamakan demikian karena tombak ini membuat tak berkutik orang-orang yang ditusuk dengannya. Kemudian ada al-mutsni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai tombak pendek yang dikenal dengan an-naba, yang juga tombak pendek lain berbentuk besar yang disebut dengan al-baidah. Juga tombak pendek lain yang kecil seperti tongkat yang dinamakan an-nazah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di depan beliau dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, serta beliau tancapkan di depan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau menjadikan sebagai batas sholat, dan beliau sholat ke arah tombak tersebut. Terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakannya di saat berjalan-jalan. Kemudian adapun baju besi beliau sallallahu alaihi wasallam, maka itu ada 7, yaitu zatul fudul, zatul wisyah, zatul hawashi, asyubiyah, al-fidah, al-badra, dan al-khirnik. Zatul fudul adalah baju besi yang beliau sallallahu alaihi wasallam kenakan waktu perang Badar dan Hunain. Menurut suatu pendapat, beliau sallallahu alaihi wasallam menyimpan baju perangnya Nabi Dawud alaihi salam
yang dipakai waktu membunuh Jalut. Sedangkan busur-busur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada 6, yaitu Az-Zura, Az-Zawha, Asy-Syafira, Asy-Syawsha, Al-Qatum, dan Asadat. Beliau juga mempunyai wadah anak panah yang disebut dengan Al-Kafir, juga sabuk dari kulit. Adapun tameng-tameng atau perisai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mempunyai tameng yang namanya Az-Zalaq, yang senjata terpeleset darinya. Juga tameng yang dinamakan Al-Futak, juga perisai lain yang diperoleh dari hadiah yang di sana terdapat sebentuk ukiran bergambar elang atau kambing. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam letakkan di tangan mulia beliau pada gambar tersebut, maka Allah Ta'ala menghilangkan rupa gambar tadi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai topi besi yang dinamakan al-mumasyab, yang dihias dengan tambang kuning. Juga ada topi perang lain yang dinamakan asyabuk atau zaul sabuk. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai bendera berwarna hitam yang disebut dengan nama al-uqub. Juga bendera lain berwarna kuning sebagaimana dalam kitab Sunan Abi Dawud. Juga panji lain lagi berwarna putih yang dinamakan az-zinah. Beliau mempunyai pula mihjan, tongkat yang bagian atasnya melengkung yang digunakan untuk menggapai suatu bernama ad-difin, seukuran lengan yang beliau bawa serta dan beliau gantungkan di depan beliau pada unta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau demikian juga mempunyai alat bersandar yang dinamakan al-urjun dan qadib. Al-maksyum menurut suatu pendapat adalah tongkat yang sepotong kayu yang dibuat estafet para khulafaur rasyidin. Kemudian bab aswabuhu wa asasuhu. Taraka Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbi hadrati wa izarat umariyah ta'uqatina soharita wa qamiso sohariya wa akhara ulian wa jubatan yaminiyatan wa khamisatan wa kisaan abyada wa qala nasa sigaran lati'atan salatata aw arba'ata wa muslahata wa kana lahu raba'atu fiha mir'atun wa mustun min ajin wa muqarradun wa siwan wa kana lahu firasun min adamin hasuruhu lifu wa qadahu musbiba bifdoti min salasati mawadi wa qadahu akharu wa sumar arriya wa akharu yusamma muhisan wa akharu min zujaji wa akharu min indari wa qadatu min muhasi ya'malu fiha li hina'u wal kamu wa yuda'u ala ra'si idha wujida fiha hararatu wa tura ayya innanu min hijaratu yusamma mukhdabu wa rawatu tusamma sadirata wa muhtaslu min safri wa qas'atu tusamma aghra'a wa sa'u yakhraju bihi zakatul fitri wa mudu wa sariru qawani'ihim min saji wa qatifatu wa khatimu khitatun fasumu min nafsuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qila innahu kana min hadidi malumi bi fadati wa ahdalahu najasi khafaini sadijaini fala bisahuma wa kana lahu kisa'u aswadu wa iman saudatu yuqalu lahu sihabu fawahabaha alayya wa kana rubama qala idza ra'ahu muqbilan alayhi wa hiya ala ra'sihi ataqulu alayhi fi sihab wa lahu saubai li jum'ati khaira siyabihi latikana yalbasaha fi sairil ayami wa midilu wa kana lahu jubutun sudaru akhdaru wa jubatu tiya ilisatu wa jubatu salisatu yalbisahu fi harbi. Bab ini menjelaskan tentang baju-baju dan perkakas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan 2 baju hibrah dari katun atau katan bergaris-garis buatan Yaman, dan izar pakaian bawahan semacam sarung produk Oman, serta 2 baju sehari. Juga baju kurung sehari dan baju kurung sahuli, juga jubah Yaman, pakaian khamisah, pakaian kisah di kolaswah yang kecil dan melengkap 3 atau 4 buah, kemudian mantel atau selimut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai tas kotak yang berisi cermin, sisir gading, gunting, dan siwak. Demikian pula beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai alas tidur dari kulit binatang yang diberi penengah atau kulit pohon kurma. Cangkir yang dia tambal dengan perak ada 3 tempat. Ada juga cangkir lain yang dinamakan rayan, juga cangkir lain yang dinamakan muhit, cangkir lain dari kaca dan cangkir lain dari kayu. Juga wadah pewarna pacar dari tembaga yang dibuat meramu daun pacar dan daun katam. Ramuan tersebut dibalurkan di kepala beliau bila beliau merasakan panas di sana. Juga bejana, yakni wadah dari batu yang dinamakan al-mihdab. Juga teko dari kulit yang dimakan asadirah. Tempat membuat dari kuningan semacam mangkuk yang dinamakan al-qora. Takaran yang dipakai menakar zakat fitrah, dan ukuran mut. Ranjang yang kakinya terbuat dari kayu dan selimut beludru. Juga cincin perak yang matanya juga dari perak dan terukir di sana Muhammad Rasulullah SAW.
Menurut suatu pendapat, cincin yang ada ukirannya tersebut terbuat dari besi yang dikelilingi perak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah Raja Najasyi 2 khuf, sejenis sepatu yang masih belum berbulu, maka beliau memakainya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai pakaian kisah berwarna hitam dan serba hitam yang diberi nama Ashab, yang lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berikan pada Ali. Maka beliau bersabda, bila melihat Ali menghadap dengan serban tersebut berada di kepalannya. Atakum Aliyun fi sahabi, yang artinya Ali datang padamu semua bersama serban ashab. Pula beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 2 busana khusus untuk hari Jumat selain busana-busana yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kenakan pada hari-hari lainnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki sapu tangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai jubah sundus hijau, jubah tahiyah, dan jubah ketiga yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pakai dalam perang. Kemudian bab selanjutnya yaitu labdatu min mu'jizatillah, mu'jizatihi. Famin hal Quran wa huwa aqdamuha wa saqa sadri wal isra wal mi'raj wa ikhbaruhu an baitul maqdis wa insyiqaqul qamri wa annal mal'a min qaraisi ta'ala qadu 'ala al-qatlihi fa kharaja 'alaihi fa khafa su'a absaruhu wa saqata adqanuhum min sudurihim wa aqbalu hatta qama 'ala ru'usihim fa qabada ba'datan min turabin wa qala sahat al-wujuh fahasumu fama asaba rajalan minhum min dalikal hasaila qatala yauma badri wa marama yauma hunaini min turabin fi wujubil qalmi ilal hazamahumullahu ta'ala wa ma kana min suraqati ibnil malik idza taba'uhu fihi jarati fasahat qawaihum farsihi fil ardil jilad wa masaha sallallahu alaihi wasallam ala duhri an lam yazila alaihi al-fahlu fadarat wa satul ummu ma'dukana hazila talabani biha famasaha dar'aha fadarat bilabani wa da'watuhu li'amrin an ya'izallahu bihil islamu fastajibu lahu wa da'watuhu ala alli an yadhaballahu anhu al-huruma wal barada fakana yalbasu fi satan ashibal asayfi wa fi sayfi siyaban syama'i wa la yasibhu hurun wala baradun wa tuflu fi ainihi wa huwa armudun fa'u fi min sa'atihi wa lam yaramida ba'da dalik. Warada ainu kota dalika bin Nu'mani ba'da an salat ala khadihi fakanat sana ainihim wada'a li Abdillahi bin Abbas bitawili wa fiqhi fi dari fasami ba'dal hamri wa tarjama ilal Qur'an wada'a li jamali jabri fasara sabiqa ba'da an kana masbuqa wada'a bi asa bitawlil umri wa kasratil mali wal maula fakana kadalik wa fi tamri jabirin fa arfa'uhu wa fatlu thalathatul ashra wa saqa wastasqa alaihi salatu wassalamu fa amtaru asbu'a thumma istashalahu fa asjabat sa'atul wa da'ala akibati ibnu abi lahabi fa aqalahu asadu bil zarqai min satmi wassalamu alaihi hajaru wa sajaru ya labi ba'asa bilafdi assalamu alaika ya Rasulullah wa qala ibni al-a'rifa ajaran bimakatikana yaslim ala laqaila an abbas wa hanni ilaihi al-jiddu wa saji hasib fi kafhi wa kana dalikal adum wa lahukum sati bisamiha wa syaka ilaihal ba'iru kashrutul amali wa kitalul alaf wa akhbaro an musari'il musyrikina yauma bada'i falam ya'du ahadu mihmu musari'atu wa akhbaru anna ta'ifatan min ummatihi yakhzuna al-bahra wa anna umma haramin binti malha'i minhum wa kana kadalik wa qala la Utsman yatasibuhum wal wasadidatun fa kanat wa qatala wa qala la ansar innakum saltalquna ba'din asrati fa kanat wa qala fil Hasan ibn Ali innal ibni hada sa'du inallahi wa innallaha saya sahu bihi baina fata'ani wa adimataini minal muslimina wa kana kama qala wa akhbara biqatlina al-sil qadabi wa huwa bisan lailati qatlihi wa man qatalahu wa qala isabatil bin qaisi ta'isu hamidan wa taqtulu syahidan faqatala yauma yamama wartada rajulun wal haqu bil musyrikina fabalaghahu annahu mata faqala al ardu la taqbaluhu wa kana kadalik wa qala rajulun ya'kulu bisimali qulu biyaminika faqala la istati'u faqala sallallahu alaihi wasallam la istata'ta falam yadri ayyu fa'alha illa fihim badradalik wa dakhala sallallahu alaihi wasallam maka ta'amman fathi wa ansanu haula al-ka'bati mu'alliqatu biyadihi qadibu faja'ala yusiru ilaihi wa yaqulu ja'al haqu wa zahaqa al-batilu wa hiya tatasaqata wa at'am sallallahu alaihi wasallam min sa'irin bil khadaqi fasabitu wa ata'ahu aktsaru mimma kana
wa at'amu min tamri qalilan wa jam'an qadalal aswadi ala natati qallalaha bakara thumma qasamaha fil askari faqala mat bihim wa attahu Abu Hurairah radhiyallahu an bitamrati qad safaruhu biyadihi wa qala ad'uli fihi nabi barakah fa'ala qala Abu Hurairah radhiyallahu an fa akhrajat min dalika tamru kadalika wa kada wasaqa fi sabaili Allahu wa kunna naqulu minhum wa nu'matu hatta iqta'a min zamani Utsmani radhiyallahu an wa da'a li ahli sufati bi qasmati saridi qala Abu Hurairah radhiyallahu an faja'alat at-tawali yad'u li hina qamal qawmu wa li safil qas'ati ilal yasiru fi nawahiha fajama'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasara lutan fawada'aha ala asabihi wa qala qulu bismillahi fawaladi nafsihi biyadihi fa arzalat akilu minha hatta sabihat wa nafa'al ma'u min baina asabaha hatta sarabal qaum wa tarada'u wa kanat jumlatul qaumi alfa wa arba'a wa utiya sallallahu alaihi wasallam biqadhin fihi ma'u fawati asabi'uha fihi wa qala halimun fatawa da'un minhum ajma'un wa hum minal sab'ina illa samanina wa warada fi khaswati tabuki alama illa ya'urni wahidan wa qauman atasun fashaku ilaihi fa akhadha sallallahu alaihi wasallam sahman min kinanati fa gharasaha fa qara almu wal taral qaumu wa kana 30 alfa wasakaro ilaihi sallallahu alaihi wasallam qaumu muluhatu fi ma'ihi fajaihu fi nafri min ashabi hatta waqafa sallallahu alaihi wasallam ala bisbirihim fatakufala fiha fatafajarul ma'u al-adabul ma'u mu'id wa atahu sallallahu alaihi wasallam imra'atin bi sabi laha aqra'a famasaha ala ra'sihi fastawa si'ruhu wa dhabha badahu fasami'a ahlul yaman matin dzalika fa atat imra'atu illa musailimati bisabi famasaha ra'sahu fatasuhu wa baqa sulhu fi nasli wan ka sahibu akasyatin yauma rifa Allah tahu sallallahu alaihi wasallam jidlan min khatabi fasarra fi yadahi sayfan walam yazil ba'dan dalika indah wa gharazahu kidayati bil khadi an yakhudul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasarat kasiban ahyaha famasah ala sallallahu alaihi wasallam ala rajula wa qad inkasaha wa kana ka annaha lam yastaqarqa wa majazatahu sallallahu alaihi wasallam akasyara min ayati aw ya jama'atu dawada. Bab ini menjelaskan tentang secuplik mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat beliau adalah yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibelahnya dada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada Isra Mi'raj. Kemudian keempat ada kabar beliau akan Baitul Maqdis. Terus kemudian kelima ada terbelahnya rembulan. Keenam ada peristiwa sekelompok orang Quraisy yang berunding untuk membunuh beliau. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam keluar melewati mereka. Maka tertutupilah pandangan mata mereka. Janggut-janggut mereka pun jatuh terpuruk ke arah dada mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menghadap mereka. Sementara mereka tidak tahu kalau Nabi di hadapan mereka. Beliau berdiri di atas kepala-kepala mereka, kemudian mengambil segenggam debu dan berdoa. Syahatil wujuhu, yang artinya jadilah buruk wajah-wajah itu. Lantas beliau tebarkan debu berkerikil pada kepala mereka. Maka tidak seorang pun yang terkena kerikil itu kecuali terbunuh pada hari perang Badar. Yang ketujuh ada demikian pula tidak seorang pun yang terkena tebaran debu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Hunain kecuali Allah Ta'ala menimpakan kekekalan atas mereka. Juga peristiwa Suraqah bin Malik ketika mengajar beliau saat hijrah yang kemudian kaki-kaki kudanya masuk terjeblos ke tanah yang keras. Kesembilan ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap punggung kambing betina yang belum dikawini lalu kambing itu mengeluarkan air susu dengan deras. Kesepuluh ada kejadian kambing milik Ummu Ma'bad yang kurus dan tidak mengeluarkan air susu lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap wadah susu kambing itu dan air susu keluar deras. Ke-11 ada doa beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu an agar Allah Ta'ala menjadikan agung Islam dengannya, maka doa itu diijabah. Ke-12 ada doa Nabi kepada Ali radhiyallahu an agar Allah Ta'ala menghilangkan rasa panas dan dingin dari tubuhnya. Maka setelah itu Ali memakai pakaian musim panas ketika musim yang tipis ketika musim dingin dan memakai pakaian musim dingin yang tebal ketika musim panas dan dia tidak merasa kepanasan maupun kedinginan. Ke-13 peludahan beliau sallallahu alaihi wasallam pada kedua mata Ali radhiyallahu an saat dia sakit lalu matanya sembuh seketika dan sama sekali tidak pernah sakit mata lagi sesudahnya. Kemudian ke-14 ada peristiwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengembalikan biji mata Qatadah bin Nu'am setelah keluar menjuntai dari atas pipinya, maka kemudian mata itu menjadi sebaik-baiknya mata. Ke-15 ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdullah bin Abbas agar pandai tampil Al-Quran dan pandai ilmu agama. Setelah itu Ibnu Abbas mendapatkan julukan Al-Abar atau sang pendeta karena keluasan ilmunya.
dan terjemah Al-Quran, yang artinya penerjemah Al-Quran karena keahlian adalah ilmu tafsir. Ke-16 ada beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan unta Jabir yang asalnya selalu kalah dalam adu cepat kemudian menjadi unta yang tak terkalahkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas agar panjang umur serta banyak harta dan anak. Maka hal itu menjadi kenyataan. Ke-18 ada beliau Nabi mendoakan kurma Jabir yang kemudian ia melunasi para penghutan dan masih lebih dari 13 mas'ab. Ke-19 ada Nabi meminta hujan, maka kemudian diberi hujanlah para sahabat itu sama kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meminta agar hujan berhenti, maka tersibaklah mendung. Ke-20 ada beliau sallallahu alaihi wasallam menyumpah atau mendoakan yang jelek pada Utabaid bin Abi Lahab, maka kemudian dia dimakan harimau di daerah Zarqa, Syam. Ke-21 ada batu dan pohon mengucapkan salam pada beliau sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam menjelang beliau diangkat menjadi nabi dengan lafaz assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau bersabda, inni la a'rifu hajaron bima katan kana yusallimu alayya qabla an ub'asa. Yang artinya sesungguhnya saya tahu dengan pasti akan batu di Makkah yang mengucapkan salam pada saya sebelum saya diangkat menjadi Rasulullah. Kemudian yang ke-22 ada batang kurma yang merintih kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ke-23 ada kerikil membaca tasbih di tangan mulia beliau, demikian pula makanan. Yang ke-24 ada kambing yang memberitahu beliau akan racun yang ada padanya. Ke-25 ada unta yang mengadu keluhan akan banyaknya pekerjaan serta sedikitnya makanan baginya. Yang ke-26 ada beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan tewasnya orang-orang musyrik pada perang Badar. Maka tak seorang pun dari mereka yang meleset melewati tempat terkabarnya mereka yang telah ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke-27 ada beliau mengkabarkan bahwa sekelompok umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan berperang di lautan dan bahwa Ummu Haram binti Milhan termasuk dari kelompok itu, maka terbuktilah kabar itu. Ke-28 ada beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman radhiyallahu an, tusibuhu yalwa syadidatan, engkau akan tertimpa cobaan yang berat. Maka menjadi kenyataan sabda beliau dan Utsman radhiyallahu an terbunuh. Ke-29 beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda pada sahabat Ansar, innakum satalqauna ba'din asaratan, kalian akan mendapat keadaan dinomorduakan, tidak diprioritaskan sesudahku, maka terbuktilah hal itu. Ke-30 ada beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan Hasan bin Ali radhiyallahu an, inna banil hada sayadun wa innallahu sayuslihu bihi baina fi ataini alimataini minal muslimina, yang artinya sesungguhnya anak saya ini adalah pemimpin dan sesungguhnya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin dengannya, maka hal itu menjadi kenyataan. Ke-31 ada Nabi yang mengabarkan terbunuhnya Ansi al-Ghazab pada malam terbunuhnya dia serta orang-orang yang membunuhnya, sedangkan si Ansi waktu itu berada di Sa'an. Yang ke-32 ada beliau bersabda pada Sabit bin Qais, yaitu ta'ishun hamidan wa tuqtalu syahidan, yang artinya engkau akan hidup terpuji dan mati syahid. Maka terbukti dia terbunuh pada peristiwa perang Yamamah. Ke-33 ada seorang yang murtad dan bergabung dengan orang-orang musyrik. Kemudian kabar kematian orang tersebut sampai kepada beliau, maka bersabdalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu la taqbaluhu, bumi tidak akan menerimanya. Maka kenyataan adalah seperti itu. Ke-34 ada beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda pada seseorang dengan tangan kirinya, yaitu qulu biyaminika faqala la astati'u faqala sallallahu alaihi wasallam la astata'tu, yang artinya makanlah dengan tangan kananmu. Orang tersebut menimpali saya tidak bisa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda semoga kamu tidak bisa. Maka kejadian orang tersebut tidak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulutnya sesudah itu. Ke-35 ada beliau sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah pada tahun terjadinya Fatu Makkah atau 8 Hijriah. Sedang arca-arca berdiri kokoh di sekitar Ka'bah dan di tangan mulia beliau sallallahu alaihi wasallam terdapat sebatang tongkat. Maka beliau memberi isyarat pada arca-arca tersebut sambil membaca ja'al haqu wa zahaqal batilu, yang artinya yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Maka pada waktu yang sama berjatuhlah arca-arca tersebut. Yang ke-36 ada beliau sallallahu alaihi wasallam memberi makan dari satu saat gandum pada peristiwa perang Khandaq, maka para sahabat menjadi kenyang sedangkan makan itu menjadi lebih banyak dari semula. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberi makan dari kurma yang sakit yang kemudian dikumpulkan pembekalan makan yang masih ada pada selembar kulit sebagai alas. Kemudian beliau mendoakan dengan keberkahan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan pada pasukan, maka makanan tersebut mampu menguatkan mereka. Ke-38 ada Abu Hurairah radhiyallahu an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa beberapa kurma yang telah ditata dengan tangannya dan berkata, doakanlah keberkahan untukku pada kurma-kurma ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa dia mengeluarkan sekian-sekiannya wasak dari kurma itu fisabilillah. Ke-39 ada beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan pada semangkuk sarik untuk aslu sufah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya segera berusaha menampakkan diri agar beliau memanggil saya ketika orang-orang sudah berdiri dari tempatnya, dan di wadah itu tidak tinggal kecuali sedikit sisa bagian pinggirnya. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan sehingga menjadi satu suapan. Kemudian beliau meletakkan pada jari-jari beliau dan bersabda, "Qulu bismillah," makanan dengan menyebutkan nama Allah. Ke-40 ada mengucurkan air dari atas jemari beliau. Terus ke-41 ada beliau diberi wadah cangkir kayu berisi air, kemudian beliau meletakkan jari di dalamnya. Maka mereka berwudu dari air itu. 42 ada peristiwa perang Tabuk. Beliau tiba pada mata air yang tidak cukup untuk menyegarkan satu orang padahal para pasukan sedang kehausan. 43 ada sebuah kaum mengadukan asinya
rasa air sumur mereka pada Rasulullah, maka Nabi datang bersama beberapa sahabat beliau hingga beliau bersama para sahabat berdiri atas sumur mereka. Kemudian beliau meludah ke air sumur itu dan memancarkan air tawar yang mengalir. Ke-44 ada seorang wanita yang menemui beliau dengan membawa anaknya botak, lalu beliau mengusap kepala anak itu, kemudian kepala anak itu tumbuh rambut. Yang ke-45 ada makan pada perang Badar, pada pemilik Uqayyah patah. Kemudian Rasulullah memberikan sebatang kayu bakar, maka di tangan Uqayyah batang kayu itu menjadi pedang. 46 ada sebongkar batu besar dan keras sulit dihancurkan dengan kapak dalam peristiwa penggalian parit dalam perang Khandaq, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pukul bongkahan batu tersebut dan bongkahan itu menjadi debu dan hancur. Terakhir ada beliau mengusap kaki seorang laki-laki yang patah, maka kaki itu kembali pulih. Mukjizat-mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam begitu banyak untuk dirangkum atau dikumpulkan dalam sebuah buku catatan. Lanjut pada bab selanjutnya, bab terakhir yaitu wafat Taufil sallallahu alaihi wasallam. Waqal balahu salah satu sitina waqila khairu dzalik yaumal itsnaini hina ashtadara duha la asnati asyratan laili khalafa min rabi'al awwala wa marada arba'atan asyra yauma wa dafana lailatul arba'a falamma hadarul mauta kana indahu qad fihi ma'a faja'ala yadkhala yadahu fiha wa yamshiha wajaha wa yaqulu Allahumma a'ni ala sikrata al-mauta wa yazidi baida habarata wa dhahaba ashaba fa ankara amra wa fata sallallahu alaihi wasallam wa akhrasa asmana wa aqada ala walam yanka fa yami asabta min ibasi wa Abi Bakr radhiyallahu anhuma wa khatalafu fihi khaslahu hala yakuna fi sababi aw yajidu anhum fa wada'a Allahu alaihim naumi faqala qala la yaruhu minha huwa aghsaluhu fi sabati fa'atimahum wa fa'ala dalik wa di tawali khaslahu ala wal abasi wa waladahu al fadala wa qasmi wa asamatu wa sakrona mauliyah wa hadarahum Ausab bin Khawli min Ansar wa masahu ala falahi bi khairihim faqala ya Rasulullah laqad tabta hayyan wa mayitan wa kaifa fi salasati aisawati ladhi hasara lailati lisfiha qamisa wala amamatu bala fatu min khairi khayatah wa sala alaihi almuslimuna afaradan wa lam ya'umihum ahadan wa syahatiha fi qarri fataya fatu ahmaran wa khawfalahu sallallahu alaihi wasallam wahdahu wa atibahu alaihi tasman lahbanat wahtalafu fi kaifiyati wadani lahdan aw saqan wa kana bali Madinatu hafaron ahdahuma yalhada wa huwa Abu Talaha wa akhi Yashu wa huwa Abu Ubaidiyah Abaidatan fatafa'aqa aw ja'a manhuma aw lana amana amalahu faja'a adaliyatahu falahu lahu wa dalika fi baiti Aisyatu wa diha ma'a Abu Bakr wa Ummi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Bab ini menjelaskan tentang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63. Menurut suatu pendapat tidak pada usia itu. Di hari Senin ketika matahari sudah memanas, tanggal 12 Rabiul Awal, beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit selama 14 hari dan dikebumikan pada malam Rabu. Ketika beliau mendekati ajalnya, disediakan gelas berisi air di dekat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memasukkan tangan beliau ke dalam gelas tersebut dan mengusap wajah beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut, yang artinya wahai Allah bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Kemudian ditutuplah jenazah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan selimut atau ibarok yang merupakan kain dari katun atau katan yang bergaris-garis buatan Yaman. Para sahabat menjadi panik dan bingung luar biasa. Umat tidak bisa mempercayai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Utsman terbisu, Ali terduduk lumpuh, dan di kalangan sahabat tidak ada yang lebih tabah bisa menguasai diri daripada Abbas dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para sahabat berbeda pendapat dalam hal acara memandikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah bersama pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam ataukah pakaian itu dilepas? Kemudian para sahabat dibuat tertidur oleh Allah, maka berkatalah orang yang tidak diketahui siapa dia, mandikanlah beliau sallallahu alaihi wasallam bersama pakaian beliau. Lalu mereka terbangun dan melakukan perintah tersebut. Sedang orang yang memandikan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Ali, Abbas, dua anak Abbas yakni Fadlah dan Utsman. Usamah dan Syakran, dua orang budak yang dimerdekakan beliau sallallahu alaihi wasallam, ikut hadir pula Aus bin Khawli, sahabat Ansor. Ali mengusap beliau sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak keluar satu kotoran pun dari diri mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Ali, wahai Rasulullah, sungguh engkau selalu bersih wangi baik dalam keadaan hidup dan mati. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikafani dalam kain yang putih sangat yang tidak diikat dua ujung pintalannya, yang di dalamnya tidak terdapat baju kamis dan tanpa sorban, tetapi berupa beberapa lapis kain yang tidak berjahit. Dan kaum muslimin lalu mensolati beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri-sendiri, tak seorang pun yang menjadi imam mereka. Sebagai alas beliau dalam kubur digelar kain qatifah atau beludru merah. Dan digalilah tanah bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkanlah beliau alaihi wasallam ke liang lahat, lalu ditutupkan di atas liang itu 9 batang bata merah. Sahabat berbeda pendapat dalam cara menguburkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan liang lahat
ataukah dengan niat campur. Dan tersebut di Madinah terdapat 2 orang penggali kubur, satu dengan cara khas galian lahat, dia adalah Abu Thalhah, dan satu lagi dengan kebiasaan galian campur, dia adalah Abu Ubaidillah. Kemudian para sahabat sepakat bahwa siapa yang paling dahulu datang dialah yang akan melakukan pekerjaannya. Lalu datanglah penggali yang ahli membuat galian lahat, maka dia pun membuat galian berbentuk lahat untuk Nabiullah SAW. Semua itu terjadi di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Selanjutnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma juga ikut dimakamkan di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekian tugas pembacaan saya, semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.